Oke, gue udah pakai iOS 26 selama kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Dan di video kali ini, gue mau share beberapa tips dan trik yang ada di iOS 26 dengan fitur-fitur barunya. Termasuk fitur tersembunyi yang ada di settings iPhone yang mungkin bisa berguna buat kalian. Kalau teman-teman mau tahu di iOS 26 ada fitur baru apa aja, gue juga belum lama ini udah upload video yang ngebahas soal fitur-fitur utama di iOS 26. Tapi di video kali ini kita bakal obrolin fitur barunya secara lebih detail, supaya kalian bisa maksimalin fitur bagus yang ada di iPhone kalian. So, langsung aja kita ke tips dan trik yang pertama di bagian baterai. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, setiap kali kalian cas iPhone kalian, nanti di layar iPhone-nya bakal nunjukin berapa lama waktu yang diperlukan sampai iPhone-nya bisa mencapai 80% seperti ini. Atau kalau mau cek dari setting baterai juga bisa, buat cek berapa lama baterainya itu bisa terisi sampai full. Terus masih di setting baterai nih, kalau teman-teman ke bagian power mode, nanti kalian akan ketemu yang namanya adaptive power. Jadi fitur adaptive power ini akan bantu aturin beberapa hal di iPhone kalian supaya baterainya itu bisa jadi lebih awet pas lagi banyak pakai iPhone. Misalnya bisa dengan turunin brightness, nyalain low power mode pas udah 20%, terus performanya juga bisa agak diturunin dengan tujuan supaya kalian bisa pakai iPhone-nya dengan lebih lama. Jadi teman-teman nggak perlu turunin brightness sendiri atau nyalain low power mode sendiri, tapi ini semua udah diatur dari iPhone kalian berkat iOS 26. Next kita lanjut lagi, kalau biasanya pas screenshot di bagian bawah layar bakal muncul beberapa tools buat nulis. Sekarang tools buat nulis ini lebih tersembunyi di bagian kanan atas layar. Dan di bagian bawahnya, sekarang di bagian bawah kiri buat fitur tanya ChatGPT. Dan di bagian kanan buat cari gambar yang kalian screenshot di Google. Terus masih di bagian screenshot, kalau teman-teman mau highlight bagian tertentu dari screenshot juga bisa dan nanti akan langsung dicariin gambarnya yang serupa di Google. Oh ya, untuk screenshot di iOS 26, sekarang juga udah bisa baca konteks apa yang kalian screenshot ya. Jadi kalau misalnya screenshot artikel atau yang isinya banyak teks, itu nanti bakal muncul opsi buat fitur translate. Terus kalau yang di screenshot ada tulisan hari, tanggal, jam, itu nanti bakal ada pilihan buat add to calendar. Jadi sekarang di iOS 26, screenshotnya udah makin pinter berkat fitur Apple Intelligence. Terus kita lanjut lagi, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, sekarang di iOS 26 juga kalian bisa pakai ringtone yang custom atau download sendiri. Kalau selama ini kan di setting pilihan ringtone-nya ada banyak banget nih. Tapi di iOS 26, kalian bisa pakai ringtone yang kalian pilih sendiri, jadi nggak harus pakai ringtone yang bawaan dari iPhone. Jadi teman-teman tinggal download aja file audionya, terus nanti akan masuk ke aplikasi Files, lalu tinggal klik tombol share di file audionya dan scroll ke paling bawah. Nanti ada pilihannya Use as Ringtone. Terus kita lanjut lagi, buat teman-teman yang pakai iPhone dan Apple Music, kalian wajib banget pakai dua fitur ini. Pertama, kalau teman-teman ke setting aplikasi music, terus ke song transition, kalian wajib banget nyalain fitur auto mix ini. Jadi nanti perpindahan lagu yang kalian denger tuh jadi nggak berasa pindah lagu gitu. Karena nanti di bagian akhir lagunya, nada dan temponya itu bakal disesuaiin. Jadi perpindahan lagunya bisa lebih smooth. Kalau crossfade itu kan lama-lama akan mengecil volumenya sampai habis baru pindah lagu. Sedangkan kalau yang auto mix itu nanti nggak berasa perlahan-lahan itu lagunya udah pindah. Terus fitur kedua dari Apple Music yang wajib teman-teman nyalain adalah fitur Animated Art. Sebenarnya fitur Animated Art ini di iOS 18 juga udah ada sih. Tapi bedanya kalau di iOS 26, teman-teman juga bisa pakai Animated Art yang full screen di lock screen iPhone. Tampilannya menurut gue jadi kelihatan bagus banget sih kalau lagi dengerin lagu sambil lock screen kayak gini. Dan tenang aja, tulisan jam, hari, tanggal itu juga masih bisa kelihatan dengan jelas walaupun ada album art di lock screen. Gak semua lagu bisa full screen ya, tergantung album artnya juga. Tapi kalau bisa, itu menurut gue tampilan jadi lebih keren sih. Ini bedanya tampilan album art di lock screen iOS 18 dan iOS 26. Next, kalau kita ke aplikasi Clock, buat teman-teman yang sering pakai alarm di iPhone, sekarang tampilan alarm di iOS 26 jadi kelihatan lebih bagus, tombol yang bisa diklik juga jadi lebih besar, dan teksnya kelihatan lebih jelas dibandingkan iOS 18. Dan yang gue suka banget, akhirnya sekarang bisa pilih waktu snooze di alarm iPhone. Kalau teman-teman ingat di iOS 18, kita nggak ada pilihan buat atur waktu snooze. Jadi secara default waktunya itu 9 menit buat tunda alarm. Tapi sekarang di iOS 26, kalian bisa atur waktu snooze-nya mau berapa lama. Terus kita lanjut lagi ke aplikasi Photos atau galeri foto di iPhone. Sekarang di iOS 26 teman-teman juga bisa lihat foto kalian dengan fitur Spatial Scene seperti ini, supaya ada efek 3D-nya. Jadi nggak cuma buat di lock screen iPhone aja seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi di galeri foto pun juga bisa. Foto-foto yang bisa pakai fitur Spatial Scene ini biasanya foto-foto yang ada depth atau separasi dengan backgroundnya kelihatan jelas sih. Jadi kalian bisa lihat foto kalian dengan efek 3D dan bisa jadi preview juga sih kalau mau dijadiin wallpaper buat lock screen. Next, buat teman-teman yang sering scrolling YouTube Shorts, Instagram Reels, atau TikTok, di iOS 26 ternyata kalian bisa scrolling kayak gini tanpa harus sentuh layar iPhone-nya. Jadi kalau teman-teman ke settings terus ke accessibility, kalian akan ketemu fitur baru yaitu head tracking. Sesuai namanya, fitur head tracking ini bakal pakai kamera depan iPhone kalian buat track pergerakan kepala dan juga pergerakan wajah kalian buat melakukan action tertentu supaya nggak perlu lagi pakai touchscreen. Kalau teman-teman lihat di setting ini ada banyak pilihan, bisa pakai naikin alis, buka mulut, senyum, dan sebagainya. Dan setiap pilihan action ini bisa kalian kasih fitur tertentu yang pilihannya ada banyak banget loh. Tinggal di scroll aja.
Gue udah coba fitur head tracking ini dan ternyata agak susah sih karena nanti pointernya bisa kemana-mana. Tapi ada cara supaya lebih akurat, yaitu pointernya ini kalian atur supaya baca pergerakan wajah. Dari yang gue coba jadinya lebih gampang ya buat arahin pointernya dibandingkan baca pergerakan kepala. Terus gue juga saranin matiin fitur dual control supaya setiap kali pointernya berhenti, pointernya itu nggak harus klik sesuatu dalam waktu tertentu. Kalau buat scrolling sosmed biar jarinya nggak pegel, menurut gue kombinasi ini cukup bagus. Jadi kalau naikin alis mata nanti artinya bakal di tap, atau kalau di beberapa sosmed jadinya di pause. Terus buka mulut buat scroll up, dan smile atau senyum buat scroll down. Jadi kalau misalnya lagi buka sosmed nggak perlu lagi harus scrolling pakai jari, tapi bisa dari muka aja. Cuma mungkin sedikit tips buat teman-teman dari gue pribadi, yaitu fitur ini lebih baik dipakai pas lagi di rumah atau di kamar aja. Kalian pasti nggak mau pakai fitur ini pas lagi di tempat umum. Next kita lanjut lagi. Seperti yang kita tahu di iOS 26 Apple pakai konsep liquid glass, jadi banyak elemen UI-nya yang transparan. Kalau misalnya teman-teman merasa liquid glass di iOS 26 ini bikin jadi susah baca teks atau notifikasi di iPhone, nah kalian juga bisa kurangin efek liquid glass-nya loh. Caranya gampang banget, tinggal ke setting accessibility, terus pilih yang display and text size, dan nyalain setting reduce transparency. Jadi setiap elemen yang transparan bakal dikurangin efeknya supaya teks itu bisa terbaca dengan lebih jelas. Ini bedanya sebelum pakai fitur reduce transparency dan ini setelah pakai fitur reduce transparency. Untuk di bagian lock screen, teman-teman juga bisa atur nih supaya tulisan jamnya itu nggak ada efek kaca liquid glass, tapi pakai warna solid seperti ini. Caranya gampang banget, tinggal ke bagian customize lock screen, terus klik yang tulisan jam dan pilih yang solid. Nanti tulisan jamnya nggak ada efek kacanya lagi. Lalu masih di bagian lock screen, kalau di iOS 26 tempat taruh widgetnya itu ada di bagian bawah. Nah, teman-teman juga bisa geser ke atas nih kalau mau. Tapi tulisan jamnya ini akan kembali seperti di tampilan iOS sebelumnya. Plus kalau mau kasih efek special scene juga bisa banget, caranya tinggal klik aja icon ini. Dan nanti wallpaper iPhone kalian ada efek 3D-nya seperti ini. Next kita lanjut lagi ke bagian home screen iPhone. Seperti yang udah pernah kita bahas, sekarang tampilan home screen iOS 26 ada yang clear seperti ini, jadi semuanya serba transparan dan nggak ada warna. Nah tapi kalau kalian pakai yang tampilan clear, otomatis kalau ada widget foto nanti bakal jadi nggak ada warnanya juga kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau atur supaya widget fotonya tetap berwarna, teman-teman tinggal tekan dan tahan widgetnya, terus pilih Edit Photos, dan pilih yang Always Display in Full Color. Jadi walaupun icon aplikasi, widget, yang lain serba hitam putih, khusus widget foto tetap bisa berwarna. Next kita lanjut lagi ke aplikasi kamera. Seperti yang kita tahu, sekarang di iOS 26 tampilan aplikasi kamera bawaan iPhone itu udah beda banget. Kalau mau ganti mode kamera, teman-teman tinggal klik aja satu persatu seperti ini, atau mau di swipe seperti ini juga bisa banget. Terus kalau mau atur beberapa pengaturan kamera, teman-teman tinggal klik aja icon titik-titik ini di pojok kanan atas layar. Nanti bakal langsung muncul pengaturan buat timer, photographic styles, flash, dan sebagainya. Nah tapi kalau kalian merasa tombol titiknya itu terlalu jauh, kalian tinggal swipe ke atas aja di sekitar area warna hitam ini buat munculin pengaturannya. Dan tinggal swipe aja ke bawah buat ditutup lagi. Masih soal kamera, kalau teman-teman ke bagian setting kamera, terus langsung scroll aja ke bawah, nanti kalian akan ketemu setting lens cleaning hints. Jadi kalau lensa kamera iPhone kalian kotor, nanti bakal dikasih tahu buat bersihin lensanya dulu supaya foto yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal. Next kita lanjut lagi ke aplikasi shortcuts. Jadi sama seperti yang sempat kita bahas di video macOS Tahoe, di iPhone juga punya fitur yang sama. Sekarang aplikasi shortcuts sudah dilengkapi dengan fitur-fitur Apple Intelligence. Jadi ada fitur-fitur yang berhubungan sama teks seperti proofread, rewrite, summarize, dan sebagainya. Terus bisa buat gambar juga, buka visual intelligence. Bahkan bisa pakai model Apple Intelligence, mau yang on-device processing buat actions yang bisa diproses di device. Terus yang lebih kompleks bisa pakai private cloud compute atau ChatGPT. Cara pakainya juga gampang banget. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang cloud, on-device, atau ChatGPT. Atau bisa pilih yang mana dulu aja, nanti juga bisa diubah lagi kok. Lalu tinggal ketik aja request kalian atau mau nanya apa. Dan kalau sudah, tinggal klik aja tanda play yang ada di pojok kanan bawah layar. Nanti hasilnya bakal langsung muncul seperti ini. Terus ada fitur bagus juga buat teman-teman yang pakai AirPods yang sudah dilengkapi dengan chip H2, yang berarti AirPods generasi keempat atau AirPods Pro 2, yaitu kalian bisa rekam audio dengan kualitas tinggi, dan bisa pakai AirPods-nya sebagai remote buat kamera. Jadi bisa dipakai buat tombol rekam video, atau tombol shutter buat foto. Sebagai pengguna AirPods Max rada nyesek ya liatnya, karena sampai sekarang AirPods Max ini masih gini-gini aja, nggak ada fitur baru. Terus untuk aplikasi reminder, sekarang juga udah ada tambahan fitur sederhana, tapi bagus, yaitu kalau kalian misalnya bikin list apa aja yang isinya random, terus nanti mau dikategoriin, nah kalian nggak perlu kategoriin secara manual, tapi tinggal klik aja icon 3 titik ini, terus pilih yang auto categorize. Nanti list yang udah kalian buat tadi bakal dikategoriin seperti ini. Terus bisa kalian edit juga, jadi lumayan banget udah dibikinin kategorinya kayak gini. Dan kalau nggak jadi mau dikategoriin juga tinggal klik aja icon Apple Intelligence ini, dan pilih yang turn off. Nah gue masih ada satu tips lagi yang sederhana tapi menurut gue bagus banget, yaitu kalau teman-teman lagi di satu halaman, misalnya di settings,
Kalau kalian mau navigasi kembali ke halaman sebelumnya, di iOS sebelumnya itu kan harus di swipe dari layar bagian paling kiri ke bagian kanan seperti ini, baru bisa back. Tapi kalau di iOS 26, kalian nggak harus dari bagian paling ujung kiri, tapi dari tengah halaman kayak gini juga udah bisa. Bukan fitur yang gimana banget sih, tapi sangat membantu dalam pemakaian iPhone sehari-hari. So, itu dia tips dan trik iPhone edisi iOS 26. Cukup banyak ya perubahan di iOS 26 kali ini yang menurut gua nggak cuma fitur di WWDC aja yang perlu di-highlight, tapi juga fitur-fitur kecil yang tersembunyi di setting itu juga penting banget. Makanya gua mau bahas lebih lanjut soal iOS 26 ini. Kalau menurut teman-teman dari yang kita bahas kali ini, fitur apa nih yang paling kalian tunggu-tunggu banget? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!